Usamah bin Zaid, ya, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Dari hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa salah satu fitnah terbesar laki-laki adalah wanita. Makanya kemarin sudah kita kuatkan dengan beberapa dalil, misalkan dalam surat Ali Imran ayat 18, di mana Allah Ta'ala menyebutkan beberapa syahwat yang dicenderungi oleh manusia, ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dan yang pertama kali Allah Ta'ala sebutkan adalah an-nisa, yaitu wanita, menunjukkan bahwa, ya, fitnah wanita terhadap laki-laki itu merupakan fitnah terbesar. Bahkan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jangankan wanita yang bukan mahram, wanita yang halal bagi laki-laki, wanita yang menjadi mahram bagi laki-laki, bahkan dalam hal ini adalah istrinya sendiri, itu diperingatkan oleh Allah bisa menjadi fitnah. Dalam surat At-Talaq kemarin Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan pada anak-anak kalian itu ada musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah. Coba di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita orang-orang beriman agar berhati-hati dengan istri-istri kita. Padahal istri kita adalah sesuatu yang halal bagi kita. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasi'tum, kata Allah Ta'ala. Sesuatu yang halal bagi kita itu saja bisa menjadi fitnah. Maka apalagi sesuatu wanita yang haram. Ini lebih dahsyat lagi fitnahnya. Nah, maka ini cukup menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Maka dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma ra'aitu naqisati dinin wa aqlin, ya ma ra'aitu naqisati dinin wa aqlin adhaba lilubbir rajulil hazim min ihdakunna ya ma'syaron nisa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah melihat sesuatu yang kurang agama dan akhlaknya, namun bisa meruntuhkan keteguhan seorang laki-laki yang kuat melebihi kalian, wahai kaum wanita. Jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan betapa dahsyatnya fitnah wanita, sampai wanita itu bisa menghancurkan keteguhan seorang laki-laki, bisa runtuh. Keteguhan seorang laki-laki itu bisa runtuh di hadapan wanita. Padahal kata Nabi, naqisati aqlin wa dinin, wanita itu adalah, ya, makhluk yang memiliki akal yang kurang dan agama yang kurang. Maka ada salah seorang sahabiah yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud bahwa wanita itu kurang agama dan akalnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaisa fi syahadatir rijal fi syahadatin nisa ka syahadatin nisfir rijal. Bukankah dalam persaksian satu orang wanita itu setara dengan setengah laki-laki, kata Nabi. Itu menunjukkan bahwa apa? Wanita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, memiliki akal dan agama yang kurang. Ya, dari sisi agama kurangnya mana? Kadang wanita itu harus mengalami haid, nifas, sehingga, ya, dia harus meninggalkan perkara-perkara ibadah yang sifatnya dilarang. Itu menunjukkan bahwa wanita itu agamanya kurang. Kemudian akal wanita itu juga kurang. Makanya di dalam persaksian seorang wanita, kesaksian dua orang wanita itu setara dengan satu laki-laki. Nah, makanya ini memang harus berhati-hati, ya.
kaum muslimah yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatinya memiliki sifat apa? Agama dan akalnya kurang, maka sudah selayaknya seorang muslim itu berhati-hati dengan kekurangan akal dan agama. Jangan sampai muslimah itu kemudian apa? Bersikap sembrono. Namun yang terjadi memang seperti itu. Kadang muslimah itu lebih tidak bisa menjaga akhlak, tidak bisa menjaga ucapan. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkannya. Maka ini peringatan yang tegas bagi kaum muslimah agar berhati-hati, bertakwa kepada Allah terhadap dirinya, sadar kapasitasnya, sehingga seorang muslimah harus lebih menjaga dirinya agar tidak menjadi sumber-sumber fitnah. Nah ini diantara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ini masih hadis ya. Riwayat yang kedua ini masih hadis, disebutkan di sini. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustahlifakum fiha." Sesungguhnya dunia itu adalah hulwatun khadirah, yaitu sebuah hal yang nikmat lagi hijau. Wa innallaha mustahlafakum fiha, dan Allah Ta'ala memberikan kekuasaannya kepada kalian. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka perhatikanlah apa yang kalian kerjakan. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar bahwa dunia itu memang di pandangan manusia terasa manis dan terasa indah, hijau, indah dipandang. Dan Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada kalian dalam rangka menguji. Jadi keindahan dunia, kenikmatan dunia yang kita rasakan hari ini, yang Allah Ta'ala kuasakan kepada kita hari ini, tidak lain itu adalah bentuk ujian. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka perhatikanlah amal-amal kalian. Fattaqud dunya, dan berhati-hatilah dengan dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hati pula dengan wanita. Jadi ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita secara umum, kaum muslimin dan muslimah, secara khusus adalah kaum laki-laki, kaum mukminin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar berhati-hati dengan kesenangan dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah dengan urusan wanita. Fa inna awwala fitnata bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah dalam urusan wanita. Jadi ini hadis yang sangat jelas sekali ya. Hadis ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, akhrajahu Muslim fi dzikri wad du'a, di dalam kitab Zikru wad Du'a ya. Jadi ini adalah hadis yang sangat jelas sekali bagi kita, peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berhati-hati dengan fitnah dunia dan fitnah wanita. Kenapa? Sebabnya khususnya yang ditekankan di sini adalah fitnah wanita, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel. Sehingga kita tahu Bani Israel itu sejauh apa kesesatannya, separah apa kesesatan mereka, bahkan separah apa kekafiran mereka kepada Allah. Ketahuilah kesesatan yang begitu ya besar yang dilakukan Bani Israel, sumber pertamanya adalah karena fitnah wanita. Kesesatan yang begitu besar yang terjadi pada diri Bani Israel itu pertama kali sumbernya, pertama kali kesesatan yang mereka lakukan adalah karena mereka tidak berhati-hati dalam urusan wanita. Jadi di sini menunjukkan peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya, seseorang yang tidak berhati-hati dalam urusan wanita, dia akan mudah terjatuh ke dalam kesesatan-kesesatan yang lain. Sebagaimana Bani Israel terjatuh ke dalam kesesatan yang begitu parah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa sumber pertamanya adalah karena wanita. Maka ikhwafillah, berhati-hatilah kita dengan wanita dan jaga anak istri kita ya. Jangan sampai anak istri kita menjadi fitnah bagi kita, atau menjadi fitnah bagi
bagi kaum muslimin yang lain. Maka sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ini fitnah wanita ya sangatlah dahsyat, karena bisa dikatakan berdasarkan hadis Nabi tadi, fitnah wanita itu merupakan salah satu sumber dari segala fitnah. Ya, munculnya segala fitnah dan kesesatan itu di antara sumbernya adalah fitnah wanita. Maka tutup rapat-rapat ya fitnah wanita ini dari diri kita. Berhati-hati, jangan menggampangkan urusan ini. Demi Allah, Nabi SAW telah banyak memberikan peringatan kepada kita. Bahkan para salafus saleh pun juga telah memberikan banyak sekali peringatan kepada kita. Maka masing-masing di antara kita hendaknya bertakwa kepada Allah. Jangan pernah main-main menggampangkan diri dalam urusan wanita. Demi Allah, resiko dan akibatnya sangat besar. Ini yang harus dipahami baik-baik. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, riwayat yang berikutnya dikatakan di sini, wa an Ash'ath bin Sulaim qala sami'tu Raja' ibnu Haywah an Mu'adz ibni Jabal qala, ya, dikatakan bahwa aku mendengar Raja' bin Haywah berkata dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, ibtalaitum bifitnatil dzarra fasabartum. Kata Mu'adz bin Jabal, sungguh kalian diuji oleh Allah dengan fitnah kesusahan, kesempitan hidup, namun kalian mampu bersabar. Ini adalah nasihat dari Mu'adz, bahwa kalian itu pernah diuji oleh Allah dengan kesempitan hidup, kesusahan hidup, dan kalian mampu bersabar. Wasatabluna bifitnati sarra, maka berhati-hatilah, sesungguhnya setelah ini kalian akan diuji dengan asarra, kesenangan, kemewahan hidup. Nah, ini peringatan dari sahabat Mu'adz kepada para sahabat atau pada kaum muslimin ketika itu. Dahulu kalian di awal-awal dakwah ya diuji dengan ketertindasan, diuji dengan kesusahan hidup, kalian mampu bersabar. Namun berhati-hati, ingat, setelah ini kalian akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan kenikmatan. Dan perlu dipahami baik-baik, ikhwafillah, kadang bagi kebanyakan kita, ya, kesenangan dan kenikmatan itu lebih berat daripada kesengsaraan. Di mana kita dapati banyak di antara kita ketika diuji dengan kesusahan, mampu bersabar. Namun ketika diuji dengan kesenangan dan kenikmatan sedikit, di antara kita banyak yang jatuh. Maka di sini menunjukkan bahwa terkadang fitnah kesenangan itu lebih berbahaya daripada fitnah kesusahan. Makanya ini kita harus berhati-hati. Di mata para sahabat, ya, di mata Mu'adz di sini, Mu'adz bin Jabal mengatakan apa? Fitnah kesengsaraan itu lebih ringan daripada fitnah kemewahan dan kenikmatan. Maka siapa di antara kita yang memandang bahwa kenikmatan itu, ya, kesenangan hidup itu adalah nikmat, hati-hati. Demi Allah, kesenangan hidup yang kita dapatkan itu adalah fitnah. Orang yang tidak merasa bahwa kenikmatan hidup itu adalah fitnah, maka dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Orang yang merasa bahwa kenikmatan hidup, kesenangan hidup itu adalah semata-mata adalah karena nikmat, maka dia pasti akan tersesat. Dia pasti akan terfitnah. Maka kita harus, sejak awal kita harus sadar dan paham bahwa kesenangan hidup yang kadang-kadang kita alami atau bahkan sering kita rasakan, ketahuilah ikhwafillah, itu semua adalah fitnah bagi kita. Ketika kita bisa bersabar akan berbuah kebaikan, namun ketika kita tidak sadar dan tidak menyadarinya, maka kenikmatan hidup itu akan berbuah kesengsaraan. Kesenangan hidup itu akan berbuah kesengsaraan pada diri kita. Makanya para salaf sudah mengingatkan kepada kita, seseorang itu tidak akan mampu meraih derajat muttaqin, derajat orang yang bertakwa, sampai dia memandang kesusahan itu sebagai sebuah kenikmatan dan dia memandang sebuah kelapangan itu sebagai sebuah ujian. Jadi
di antara kita nggak akan menjadi orang yang bertakwa kalau kita belum menganggap kesenangan hidup itu sebagai ujian. Belum jadi orang yang bertakwa. Kalau kita masih menganggap kesenangan hidup itu hanya sebagai nikmat, maka tidak akan pernah bisa meraih derajat takwa. Ya, kata para salafus saleh apa tadi? Bahwa seseorang itu tidak akan mencapai derajat takwa sampai dia menganggap bahwa kesenangan hidup yang dialaminya itu adalah ujian baginya. Pernahkah kita merasa seperti itu ya ikhwah? Sangat jarang sekali. Sering-seringnya ketika Allah Ta'ala berikan kelonggaran hidup pada diri kita, sering-seringnya kita lalai, kita lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah bahayanya ya, ketika kita tidak merasa, tidak menganggap bahwa kesenangan hidup itu adalah fitnah dan ujian. Baik, kemudian nasihat berikutnya dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wa ahwafu ma akhafu alaikum fitnatun nisa idza tasawwaruna adh-dhahab. Sesungguhnya perkara yang aku sangat khawatirkan terjadi di tengah-tengah kalian adalah fitnah wanita. Itasarruna adh-dhahab, ketika para wanita itu telah mengenakan gelang-gelang emas. Walabisna ribatus Syam, dan para wanita telah memakai pakaian-pakaian dari Syam, pakaian-pakaian yang indah dan mahal. Wa asbal Yaman, dan telah memakai jubah-jubah yang indah dari Yaman. Fa'adba'nal ghani, maka wanita yang seperti itu akan menjadikan suaminya yang kaya menjadi repot. Wa kallafnal faqira wala yajiduhu, dan dia akan memberatkan suaminya yang fakir. Nah, jadi ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, fitnah wanita itu sangat berat ya. Apalagi wanita-wanita yang memang tasawwaruna dzahab, suka dengan hiasan. Ya, suka dengan dengan emas, suka memakai perhiasan-perhiasan emas. Sekalipun bagi wanita itu dibolehkan, namun di sini dihati-hatikan. Bagi wanita berhati-hati dalam urusan berhias, ya, berhati-hati dalam urusan berhias. Maka di sini dinasihatkan juga wanita yang memiliki penyakit seperti ini, itu hanya akan menjadikan suaminya yang kaya akan repot, ya, wanita yang memiliki mental seperti ini akan menjadikan suaminya kaya repot, apalagi suaminya yang miskin akan terbebani dengan keadaannya. Nah, maka di sini berhati-hati. Jadi di sini Mu'adz bin Jabal memberikan kehati-hatian kepada kita agar berhati-hati dengan fitnah wanita, karena fitnah wanita yang terfitnah itu akan akan menjadi merepotkan suaminya. Yang kaya akan repot, yang miskin akan terbebani. Maka berhati-hatilah kaum wanita, jangan sampai menjadi istri yang menjadi beban atau yang merepotkan bagi suaminya. Maka hendaknya seorang wanita itu berpenampilan sesederhana mungkin, agar hal itu tidak menjadi fitnah bagi suaminya. Ini adalah nasihat dari siapa? Sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian yang berikutnya, wa an Ali ibn Zaid an Sa'id ibn al-Musayyib, dari Ali bin Zaid dari Sa'id ibn Musayyib, qala ma ya'isha syaitan min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan merasa putus asa untuk mengganggu seorang hamba, untuk menyesatkan seorang hamba, kecuali dia akan mengganggu hamba tersebut lewat perantara wanita. Nah, jadi ini wanita itu hati-hati nih bagi kita kaum laki-laki dan juga bagi kaum muslimah. Wanita itu di sini kata Sa'id ibn Musayyib merupakan salah satu senjata syaitan. Hati-hati. Maka ini menjadi peringatan bagi kaum wanita juga agar berhati-hati terhadap dirinya. Karena di sini dikatakan bahwa wanita itu merupakan salah satu senjata syaitan, di mana ketika syaitan sudah putus asa memakai berbagai macam cara untuk menyesatkan seorang hamba, kok susah banget disesatkan ini orang, maka syaitan akan mencari cara yang terakhir.
Jadi bisa dikatakan wanita itu merupakan salah satu jurus andalannya syaitan. Ketika berbagai macam jurus sudah dilancarkan untuk menyesatkan, kok tidak bisa? Maka salah satu jurus pamungkasnya syaitan adalah pakai wanita. Akan disesatkan seseorang lewat wanita. Bukankah kita tahu bagaimana Nabi Adam alaihi salam itu ketika beliau bermaksiat kepada Allah Ta'ala dalam bentuk melanggar larangan Allah Ta'ala, yaitu mengambil syajaratul khuld, itu tidak lain adalah karena sebabnya adalah rayuan dari istrinya. Padahal sebelumnya syaitan itu mengganggu Nabi Adam, membujuk-bujuki Nabi Adam dengan berbagai macam cara, gagal. Namun kemudian syaitan mendekati istrinya, Siti Hawa, didekati dengan berbagai macam cara yang akhirnya Siti Hawa membujuk Nabi Adam alaihissalam sehingga terjadilah apa yang terjadi, yaitu Nabi Adam alaihissalam melanggar apa yang menjadi larangan Allah Ta'ala. Ini salah satu bukti dan dalil dari ucapan Sa'id Ibnu Musayyib bahwa wanita itu merupakan salah satu senjata andalannya syaitan. Karena tadi syaitan itu ketika merasa sudah berputus asa untuk menyesatkan seseorang, maka salah satu jurus andalan yang akan dia keluarkan adalah lewat wanita. Nah, maka bertakwalah sekali lagi ikhwafillah dalam urusan wanita ini. Demikian pula bertakwalah setiap muslimah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dia diperalat, dijadikan senjata oleh syaitan untuk menyesatkan kaum muslimin, untuk menyesatkan khususnya yang sudah halal, untuk menyesatkan suaminya. Maka sekali lagi berhati-hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau mengatakan waqala lana Sa'id, dan suatu ketika Sa'id Ibnu Musayyib pernah berkata kepada kami di majelis, Sa'id bin Musayyib, wa huwa ibnu arba'i wa samanina sana. Padahal ketika itu umur Sa'id Ibnu Musayyib itu adalah 84 tahun. Sa'id bin Musayyib sudah berumur 84 tahun. Sudah tua belum? Sudah tua banget. Waqad dahabat ihda ainaihi, di mana umurnya yang 84 tahun itu Sa'id bin Musayyib salah satu matanya sudah buta, wa huwa ya'shu bil ukhra, sedangkan satu mata yang lain itu sudah rabun. Jadi untuk melihat itu sudah enggak jelas ini Sa'id bin Musayyib karena umurnya sudah sangat tua. Namun beliau pernah berkata di umur yang begitu tua itu, beliau pernah berkata di hadapan kami, ma min syai'in ahwafu indi minan nisa. Tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan saat ini daripada wanita. Coba. Sa'id bin Musayyib orang yang sudah tua, penglihatannya sudah, matanya sudah buta sebelah, dan yang sebelahnya lagi rabun, beliau bisa berkata seperti itu. Sesuatu yang paling aku takuti sekarang ini adalah wanita. Bisa dibayangkan ini akhwafillah bagaimana kehati-hatian para salaf dalam urusan wanita. Nah, apalagi yang lebih muda, apalagi yang umurnya lebih muda daripada ini, berhati-hati. Gak ada toleransi dalam urusan ini. Tidak ada kata wah sudah berumur, tidak bisa kita menggampangkan. Karena yang namanya fitnah wanita ini sangat dahsyat, bahkan sekelas Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar yang kita ketahui bagaimana keilmuannya, rasa takutnya kepada Allah, kezuhudannya, kita sudah mengenalnya. Bagaimana beliau menyatakan di umur yang begitu tua, beliau saat itu merasa fitnah yang paling besar bagi dirinya adalah wanita. Padahal matanya sudah dalam keadaan demikian. Dan apalagi di antara kita mungkin yang memiliki kesehatan mata, maka ini lebih berhati-hati lagi. Karena di antara sebab utama terjadinya perzinahan, terjadinya perbuatan-perbuatan yang mungkar, itu sumber utamanya pertamanya mata. Mata yang tidak bisa dijaga, pandangan yang tidak terjaga, ini merupakan sumber terjadinya dosa besar, yaitu zina. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah memperingatkan,
kepada kaum muslimin maupun muslimah untuk apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dalam surat An-Nur ayat 30, yang pertama kali Allah Ta'ala ingatkan kaum mukminin. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakan kepada laki-laki mukmin, laki-laki yang beriman, kaum mukminin, laki-laki yang beriman, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, wajib bagi mereka untuk menundukkan pandangan, ghaddul basar. Kenapa? Ya, karena hal itu akan menjaga kemaluan mereka. Coba di sini Allah Ta'ala mengatakan dari menjaga pandangan akan terjaga kemaluan. Artinya apa? Dari menjaga pandangan seseorang akan terselamatkan dari perzinahan. Maka betapa banyak perzinahan itu dimulai dari mata yang tidak bisa dijaga. Mata yang jelalatan. Ini adalah salah satu sumber perzinahan. Demikian pula kaum mukminah pun diperintahkan demikian. Bukan cuma kaum mukminin saja. Namun kaum mukminah pun pada ayat yang berikutnya 31 surat An-Nur, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Dan katakan juga kepada wanita-wanita muslimah, wajib bagi mereka juga untuk menahan pandangan. Jadi bukan cuma laki-laki saja yang disuruh jaga pandangan. Kaum wanita pun diperintahkan untuk menjaga pandangan. Nah, jadi sering-seringnya yang disalahkan laki-laki saja, ya. Namun kaum wanita pun juga diperintahkan untuk menjaga pandangan. Demikian pula menjaga penampilannya. Maka sekali lagi, ikhwafillah, makanya termasuk perkara yang diharamkan bagi laki-laki perempuan yang bukan mahram adalah memandang, nggak boleh. Termasuk perkara yang diharamkan. Karena ada beberapa perkara yang diharamkan bagi laki-laki dan wanita yang tidak mahram, diantaranya dilarang bagi mereka memandang. Sekalipun mungkin wanita yang dipandang itu adalah wanita yang berjilbab syar'i, dipandangi, hati-hati. Ini perkara yang harus dihindari. Berhati-hati juga, karena menjaga pandangan itu mutlak. Ya, bukan kemudian wanita sudah berpakaian syar'i kemudian boleh dipandang seenaknya. Nggak bisa seperti itu. Jadi menjaga pandangan bagi kaum laki-laki, bagi kaum mukminin, laki-laki yang beriman, itu sifatnya mutlak. Kadang di antara kita merasa kalau melihat wanita bercadar itu ya nggak apa-apa karena tertutup auratnya. Subhanallah. Ya, kata siapa? Sedangkan Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk menjaga pandangan. Nah, maka berhati-hati sekali lagi, ikhwafillah, ya. Sekali lagi berhati-hati dengan pandangan kita, ya, di mana kita diwajibkan untuk ghaddul basar, karena ghaddul basar itu adalah salah satu sebab utama terjaga dari dosa zina. Kenapa? Karena dosa zina itu hampir seluruhnya sumber pertamanya, sebab pertamanya adalah karena nggak bisa jaga pandangan. Akhirnya kemaluannya tidak dijaga oleh Allah. Orang yang masih jelalatan pandangannya, dia tidak akan pernah bisa menjaga kemaluannya. Maka berhati-hati bagi kita, sama-sama kita menjaga pandangan. Kalau kita mau diselamatkan dan dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang mungkar, jaga pandangan kita. Jaga pandangan kita, jangan sampai mata kita ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya segala kemaksiatan yang sifatnya kepada kemaluan itu sumber utamanya adalah karena mata. Itu sumber utamanya karena pandangan. Semua kemaksiatan yang ujungnya kepada kemaksiatan kemaluan itu sumber utamanya adalah karena pandangan. Bukan cuma sekedar zina, apapun kemaksiatan yang muaranya ke kemaluan itu sumber utamanya karena pandangan kita. Maka siapa yang tidak bisa menjaga pandangannya, kemaluannya tidak akan bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ya perkara yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Kemudian terakhir pada kesempatan kali ini adalah an Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, haddatsana Ibrahim bin Al-Hasan Al-Bahili, telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Hasan Al-Bahili,
Haddatsana Hamad bin Zaid, telah bercerita kepada kami Hamad bin Zaid, qala Yunus ibnu Ubaid, telah berkata Yunus ibnu Ubaid, salasatun ihfadhuhunna anni, ada 3 perkara yang hendaknya kalian dengarkan baik-baik dari saya. Dengarkanlah 3 perkara ini dengan baik-baik dari saya, kata Yunus bin Ubaid, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Perhatikan 3 perkara ini baik-baik. Ini perkara yang mungkin sering kita baca di bab-bab yang lalu. Yang pertama, la yadkhulu ahadukum ala sultani yaqra'u alaihil Qur'an. Perkara yang kalian harus dengarkan baik-baik dan berhati-hati adalah apa? Jangan sekali-kali kalian mendatangi penguasa sekalipun tujuan kalian ingin membacakan kepadanya Al-Qur'an. Ini menunjukkan betapa bahayanya fitnah penguasa. Kemudian wala yahluwanna ahadukum ma'a imra'atin yaqra'u alaihil Qur'an. Dan jangan sekali-kali di antara kalian berkhalwat dengan seorang wanita sekalipun niat dan tujuannya untuk mengajarkan Quran. Sekali lagi, ini hal yang dihati-hatikan oleh seluruh para salafus saleh, 3 perkara ini. Yang kedua, para salafus saleh menghati-hatikan kita dari urusan khalwat. Jadi jangan meremehkan urusan khalwat. Khalwat ketika di dunia nyata itu adalah haram, maka khalwat di dunia maya pun haram. Jadi jangan kita salah tafsir ya. Di antara kita kadang salah tafsir, yang dilarang kan kalau ketemuan berduaan. Ya, tapi kalau chattingan apalagi yang dibahas ya ilmu, nasihat, enggak masalah. Subhanallah. Ini namanya talbis syaitan, talbis iblis. Ya, yang namanya khalwat itu mau di dunia nyata, di dunia maya ya haram, nggak ada bedanya. Yang namanya khalwat itu mau di Facebook, ya toh, mau di WA, mau di Instagram, mau di apa lagi, haram. Nggak ada khalwat di Facebook jadi halal, khalwat di WA jadi nggak ada. Yang namanya khalwat, la yahluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'hadhu mahramin. Kata Nabi SAW, jangan sekali-kali di antara kalian berkhalwat dengan seorang wanita kecuali wanita itu punya mahram. La yahluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'ha syaitan. Tidak ada salah seorang di antara kalian yang berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali syaitan akan berada di tengah-tengahnya. Jadi hati-hati, Rasulullah telah mengatakan khalwatnya seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahram itu ada syaitan di situ. Mau di situ bacakan Quran, mau di situ apapun yang namanya khalwat, di situ ada syaitan. Maka hati-hati, jangan main-main dengan khalwat. Jangan main-main dengan urusan khalwat. Urusan apapun. Nasihat, memberikan bantuan, hati-hati. Kalau bukan karena darurat betul, jangan sekali-kali ya bermain-main dengan urusan khalwat ini. Karena salafus saleh, orang yang paling bertakwa kepada Allah, telah memperingatkan kepada kita. Kemudian yang terakhir, sebagaimana telah kita bacakan, wala yumakkinanna ahadukum sam'ahu min ashabil hawa. Dan jangan sekali-kali di antara kalian membuka pendengaran kalian kepada para pengikut hawa nafsu. Artinya jangan sekali-kali kalian membuka telinga kalian untuk mendengarkan mereka para ahlul bid'ah. Mendengarkan ucapan-ucapan din dari para ahlul bid'ah. Karena hal itu sangat berbahaya bagi hati kalian. Sekali lagi, inilah 3 perkara yang dihati-hatikan oleh para salafus saleh. Dan poin yang kedua tadi, para salafus saleh menghati-hatikan kepada kita dari urusan khalwat, menunjukkan salah satu perkara yang dilarang ya bagi seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahram, yang dilarang diantaranya adalah khalwat. Tadi disebutkan yang pertama, dilarang memandang ya seorang yang bukan mahram kita. Ya, kemudian yang kedua Pak, dilarang berkhalwat dengan siapa saja yang bukan menjadi mahram kita. Karena khalwatnya seorang laki-laki ya dan wanita yang bukan mahram, pasti di tengah-tengahnya di antara mereka ada syaitonnya. Ya.
ada setan di situ. Maka berhati-hati. Siapa yang mengatakan di sini as-shadiqul masduq, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ucapannya itu pasti benar. Ya, jadi seperti itu. Demikian mungkin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah ya. Untuk kajian pada kesempatan malam hari ini ya, kita masih membahas tadi bab tentang as-salafu wa fitnatun nisa, yaitu bagaimana keteladanan para salafus saleh dalam menghadapi fitnah wanita.